Jadi guys, hari ini kita udah syuting, udah dapat 2 short movie. Short movie. Nih, kita udah dapat 2 short movie. Terus kita mau pindah lokasi. Ivan bakal main loh di short movie ini. Keren kan Ivan? Nah, kalau kalian penasaran, ya pasti gak penasaran sih. Iya. Cepet subscribe di produksi sekarang. Sekarang juga karena subscribe itu gratis, guys. Iya. Di production OTW 100.000 subscriber. Amin. Cepet subscribe sekarang. Irfan DS juga. Iya. Enggak nih, kalau misalnya kan Rasulullah bersabda kalau misalnya pilihlah laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, bukan pekerjaannya. Ya. Bener nggak? Iya benar. Bukan pekerjaannya. Ya. Bener ya? Kayak pengalaman pribadi. Penjelasannya udah menjadikan pengalaman. Pengalaman pribadi sebenarnya. Iya. Ini bukan yang pertama kali dia berbicara seperti ini. Tiap dia ngomongin masalah aja, dia pasti balik-baliknya. Kenapa tiba-tiba ke orang situ? tuanya? Ya. Udah hafal, udah hafal. Jadi konsep itu, Apalagi dia Rakyat udah apa? Rajanya. konsep itu nggak bisa dipakai kalau menurut Tani. untung dia nggak cerita soal kenapa mau taruh. Dengerin. Perempuan, kalau kita belum punya pekerjaan, tolak kita. Yang ditanya itu bukan agama lu dulu, akhlak lu dulu, bukan. Kerjaannya di mana? Ijazahnya apa ya? Ijazahnya apa? Lulusan mana? Bukan ditanya Gelarnya apa ya? agamanya gimana? Oh, ini agamanya baik, dari keluarga baik-baik. Enggak bakalan ditanyain itu. Yang penting dia kerja di mana? Ini fulus. Itu salah tuh orang tuanya, berarti kebobrokan si orang tuanya si perempuan. Makanya buat kita nanti yang bakalan jadi punya orang tua, jadi orang tua yang punya anak perempuan, jangan sampai kayak gitu. Itu BTW sama cewek yang mana dulu? Sama cewek yang mana dulu? Anaknya boleh solehah, tapi belum tentu orang tuanya soleh-solehah. Gitu. Ada contoh? Nyata. Contoh dong. Begitu nyata. Terpampang nyata ya kan? Nyata. Nah, kalau misalkan ada beberapa oknum yang memanfaatkan taruh kan ya, ada tuh cowok-cowok yang memanfaatkan taruh kan, bersembunyi di balik celana cingkrang sama jenggot kan. Iya, ada lah. Bukan kita mah kagak cingkrang. namanya juga oknum kan. Ah. Nah, itu sempat ada yang sampai dia bikin tweet bahwa kalau memang taruh harus bener-bener taruh yang jelas. Soalnya di Indonesia tuh ada kesalahpahaman tentang taruh. Jadi disangka taruh itu ya udah lu nggak pacaran, ya udah lu kenalan. Ternyata kan dalam banget di balik itu. Nah, itulah pesan yang harus disampaikan teman-teman. Emang banyak banget ya. Makanya hadir di kajian Banyak. Jadi kayak hanya mau apa ya? Kayak jadi bikin modus doang kayak gitu. Oh, tahu si cewek apa si wanita itu nggak pacaran. Jadi orangnya taruh. Udah ditaruhin padahal dia sendiri nggak paham apa itu taruh. Iya. Nah, Jadi terus cuma pas- kayak hanya karena yang mendekati jadi doang. korban tuh cewek pas udah nikah, ternyata si cowoknya bandel dan masih bandel pas udah nikah. Oh. Ada tweetnya kayak gitu. Nah, itu yang membuat Indonesia tanpa pacaran rusak. Makanya hadir di kajian hati. Cara taruh gitu yang baik. Kalau aneh nggak bisa kalau misalnya nggak kenal siapa dia orangnya dulu. Jadi aneh kalau aneh akan lebih prefer udah kenal sama orangnya baru aneh proses taruh daripada aneh belum kenal siapa-siapa, bener-bener nggak tahu siapa dia. Nggak ada orang yang kita Aneh proses sama dia. Itu nggak tahu, aneh nggak tahu orang tuanya kayak gimana. Sedangkan kita harus tahu nasabnya si perempuan kayak gimana. Nah, itu kan kayak gitu kan. Jadinya ya begitulah. Jadi lebih baik aneh kenal sama orangnya, udah kenal baru aneh proses. Aneh berproses daripada aneh belum kenal tapi aneh proses, itu gambling. Dan di Indonesia belum bisa menerapkan taruh sebagainya 100% kayak di luar-luar. Kayak di Arab lah, di Saudi atau bisa. Karena di Indonesia nggak bisa terjamin ya agamanya. Lu bisa tampilannya syar'i, misalnya sunnah banget lah, kelakuan takfiri, lu nyalahin muslim yang lain. Main dia salah. Tadi kan bilang udah kena, jadi pilih yang mana? Pilih yang apa ya? Berarti yang udah dikenal dong. Iya. Iya, udah dikenal. Kan kalau misalnya, makanya kadang-kadang kan jodoh itu nggak jauh-jauh dari teman kita, teman kerja kita, teman komunitas kita, teman kajian kita, karena kita sudah kenal dia. Nggak mungkin tiba-tiba, oh gue jodohnya sama dia, kagak mungkin, kagak ketemu. Itu perempuan juga. Sekarang kita mau bahas tentang konten poligami ya. Yang sekarang lagi ngetren yang dibahas sama partai sial Indonesia itulah, kayak gitulah. Kita pengen tanya pendapat sama kaum muslimah akhwat tentang poligami itu tersendiri gimana? Coba. Poligami gimana menurut kalian? Kan ada satu partai itu yang menentang poligami. Kalau seandainya kalian nikah terus kalian
Mau nggak kalian dipoligami? Diam. Nih, Kak. Ini tanya. Ini udah ini, Kak. Oh, saya. Mau nggak? Saya suami ente Hercules dia. Ente nggak sanggup. Bisa dong, bisa ya nggak? Ada jawaban pamungkas buat perempuan. Jawaban saya. Aku jadi bingung ya ditanya seperti itu. Entar masa YouTube gue baru 1000 subscriber langsung di-banned. Entar dilaporin lagi. Tapi kalau laki-laki sih berat sih, kalau aneh sendiri pribadi sendiri berat. Kira enteng kali poligami Berat. gitu ya. Banyak kok. Yang berat itu gini, yang berat itu bukan punya istri 2, punya mertua 4. Punya dua Aduh. Dua-dua aja udah. cerita yang gua nih. Ayo, Mas. Sebenarnya poligami itu wajib. Bukan. Poligami itu wajib. Bukan. Diserang. Usir dia ada kamu sini. Usir. Bensin. Gini, kalau poligami itu di dalam Al-Quran ada. Jadi kepada wanita, kalau Anda tidak setuju dengan poligami, jangan katakan itu haram. Karena bahwa Anda ketika Anda mengatakan itu haram, bahwa Anda mengingkari Al-Quran. Benar ada poligami kan? Anda cukup mengatakan bahwa saya belum sanggup untuk dipoligami. Jadi Boom. hashtagnya istri 1 Ke sini.